Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melani Ramadhani dari kelompok satu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas penjelasan sebuah video untuk penjelasan codingan program C++ untuk mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 2, yang dimana soal nomor 2 ini kita disuruh membuat program nih dengan menggunakan fungsi struct. Yang dimana programnya itu adalah program struct toko skincare di mana user diberikan pilihan yaitu ada 4. Yang pertama itu menginput datanya, yang kedua hanya menampilkan data, yang ketiga mencari data yang sudah diinputkan. Apabila belum ada data yang diinputkan, maka program akan mencetak belum ada data yang dimasukkan. Dan yang terakhir mendapatkan data baru. Program akan terus berlanjut, tidak ada berhentinya, dan program berhenti ketika user memilih angka 5 yaitu keluar. Baik, di sini saya perjelas lagi ada 5 pilihan. Yang pertama menginput data, menampilkan data, mencari data, menambah data, dan yang terakhir itu keluar. Jadi kita paksa keluar ketika kita memilih pilihannya itu 5. Nah, di sini yang dimana pada pilihan satu itu kita akan masukkan data-datanya. Ada nama skincare, ada nama brandnya, ada tanggal kadaluarsanya, ada harga skincarenya. Dan untuk masukkan data-data ini, data-data kita masukkan dulu nih untuk jumlah datanya itu ada berapa. Semisal jumlah datanya di sini ada 2, ya maka datanya itu nama skincarenya itu ada 2. Data yang pertama nama skincarenya si ini, terus data yang kedua nama skincarenya lain lagi. Nah, seperti itu. Jadi tergantung menginputkannya jumlah datanya itu ada berapa. Dan terus ini untuk pilihan kedua gitu. Kedua kita akan menampilkan datanya. Dari data yang pertama kita inputkan tadi kan kita sudah milih angka 1 nih untuk datanya. Nah, lalu kalau kita milih pilihan 2, kita langsung tertampilkan data pertamanya tuh nih, nama skincarenya, nama brandnya, kadaluarsanya, harga skincarenya, begitupun data keduanya sama juga. Nah, namun kalau kita langsung menampilkan pilihan keduanya, tanpa kita menginputkan datanya terlebih dahulu, jadi ya datanya tuh kosong, nggak ada, karena kita harus menginputkan datanya terlebih dahulu. Nah, ini untuk pilihan yang ketiga, kita akan cari datanya dengan cara memasukkan harganya. Misal kita sudah memasukkan inputan data dari pilihan pertama nih, terus kita masukkan harga, semisal harganya itu 18 atau 800. Nah, di sini akan tertampilkan di sini dengan harga 800 tuh nama skincarenya tuh apa? Nih di sini ada sunscreen dan nama brandnya. Terus jika pilihan keempat kita akan tambahkan data lagi untuk data yang ketiga. Jika tadi memasukkan jumlah datanya 2, ya kalau kita nambahkan data lagi, ya datanya ketiga kan. Jadi tergantung di awal kita masukkan inputkan datanya itu berapa. Kalau misalkan 3, terus kita pilih opsi pilihan 4 nih, berarti data selanjutnya ya data keempat, seperti itu. Terus untuk pilihan kelima, maka programnya akan langsung berhenti dan keluar dari menu pilihan yang di atas tadi ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian langsung saja di sini sudah terdapat codingan program pada soal nomor 2. Yang pertama, seperti biasa, ketika kita ingin memulai suatu program codingan C++, kita akan panggil dulu nih untuk fungsi-fungsinya terlebih dahulu. Untuk fungsi yang pertama itu, kita akan gunakan fungsi include ilstrum. Nah, dari fungsi include ilstrum ini tugasnya tuh kayak pengarah nih, kayak pemanggil si library-nya atau perpustakanya, agar kita bisa menginputkan datanya dan menghasilkan si datanya. Biasanya tuh berupa perintah si in dan si out. Nah, kemudian di sini kita akan masukkan untuk fungsi yang kedua yaitu include string. Nah, include string ini kan kalau kita akan masukkan tipe data string nih. Nah, tipe data string kan berupa karakter kan, yaitu bisa huruf, bisa angka, dan lain-lain maupun simbol. Nah, karena kita ingin masukkan skincare-nya itu kan lain-lain kan, nama skincare-nya, brand-nya, itu kan biasanya tuh tipe datanya tuh kayak char, kayak huruf gitu, atau string. Nah, kalau yang tadi ada variabel lagi juga kan, ada kadaluarsa sama harganya. Itu kan tipe datanya kan bilangan kan, suatu angka, yaitu integer. Nah, makanya kita langsung panggil juga nih untuk fungsinya itu include string. Nah, kemudian untuk fungsi yang ketiga itu ada yang namanya itu using namespace std. Nah, kalau kita ingin menginputkan datanya dan menghasilkan datanya, biasanya itu si in dan si out. Nah, di awal kan terus kita mulai kan, yaitu kita tuliskan awalnya tiap langkah menginputkan si in dan si out, kita tulis terlebih dahulu yaitu std. Nah, supaya kita tidak perlu menuliskan std setiap langkah-langkah program standar tersebut, kita langsung panggil ke fungsi yang paling pertama yaitu fungsi using namespace std atau fungsi dari seluruh agar kita tidak menuliskan std di setiap langkah-langkah kita input si in dan si out. Nah, kemudian di sini kita akan memasukkan nih, untuk maksimal datanya kita akan batasi dengan kapasitasnya itu 100. Nah, tadi kan kita akan masukkan jumlah datanya ada berapa kan? Kayak misalnya jumlah datanya itu yang dicontoh tadi, nih, nih jumlah data baru nih, kan contohnya ada 2. Nah, di sini di codingan saya akan batasi dengan jumlah maksimal datanya itu hanya 100 data saja.
Selain dari itu, semisal kita masukkan jumlah datanya itu 105, ya kapasitasnya itu ya nggak ada gitu, penuh. Terus kita pakai itu nih, fungsi struct. Nah, terus variabelnya itu yaitu skincare. Nah, jadi gini, nah di dalam fungsi struktur kan ada variabel skincare. Nah, skincare kan, nah di dalam variabel skincare ada variabel lagi, yaitu ada variabel nama, brand, kadaluarsa, dan harga. Dan tipe datanya itu berbeda-beda nih, dari tipe data string dan integer. Nama itu tipe datanya string, brand itu tipe datanya string, kadaluarsa itu tipe datanya integer, harga itu tipe datanya integer. Nah, jadi kita simpulkan jadi elemen aja. Jadi satu variabel aja yang akan kita simpan ke dalam variabel yang namanya skincare. Nah, jadi itu fungsinya si struct ini. Jadi kita bisa menginputkan macam-macam variabel dengan tipe data yang berbeda. Terus kita akan masuk ke program utamanya, itu fungsi in main. Nah, jadi kita langsung aja di sini kita akan ini masukkan untuk variabelnya yaitu skincare, daftar skincare yang kita pakai fungsi array itu maksimal data. Jadi daftar skincare-nya nanti kan yang pertama kan kita kan masukkan jumlah datanya kan. Nah, di dalamnya itu kan ada daftar-daftar skincare-nya. Tadi itu ada ini aja. Nih, pas kita masukkan jumlah data kan di dalamnya kan ada berbagai jenis nih daftar-daftar skincare-nya. Ada namanya, ada brand-nya, ada kadaluarsanya, ada harga skincare-nya. Nah, jadi di sini di daftar skincare nih kita masukkan juga ke dalam variabel jadi satu yaitu namanya skincare dengan menggunakan kapasitas max data yang di atas tadi di fungsi struct ini. Nah, dengan kapasitasnya itu maksimal data yaitu 100 menggunakan fungsi array. Terus kita masukkan variabel baru lagi yaitu jumlah data. Kita masukkan, kita inisialisasikan jumlah data sekarang kan kita asumsikan terlebih dahulu nih, kita mulai dari nol kan. Ya berarti ya nggak ada data dan belum ada data karena kita belum menginputkan nih data-datanya tuh berapa. Jadi kita asumsikan atau kita inisialisasikan nol terlebih dahulu dengan tipe data integer. Terus kita tambahkan lagi variabel pilihan dengan tipe data integer. Jadi di awal ini hanya mendeklarasikan jenis-jenis variabelnya saja atau nama-nama variabelnya saja. Terus kita masuk, kita akan lakukan. Nah, setelah kita mendeklarasikan variabel-variabel yang di atas tadi, kita akan menghasilkan cetakan ke si outputnya, di mana fungsinya itu si out. Terus kita akan tampilkan nih, yang pertama tuh menginput datanya, untuk pilihan yang kedua menampilkan data, pilihan ketiga mencari data, pilihan keempat tambah data, pilihan kelima keluar, dan kita akan see out pilihan. Terus kita akan simpan nih variabelnya ke dalam variabel pilihan. Jadi ke si out yang di atas tadi kita akan simpan nih. Kan kita akan menghasilkan ke si outputnya nanti kan. Nah, kita simpan nih ke dalam variabel yang namanya pilihan. Jadi pendeklarasian variabel yang di atas tadi kita akan simpan menggunakan fungsi in. Nih di bawah nih si in terus kita simpan. Terus kita akan masuk untuk mencari pilihan pertamanya terlebih dahulu menggunakan fungsi if. If pilihannya itu pertama. Nah, jadi di sini kalau pilihannya itu kan ada 5 nih. Jadi tanda sama dengannya itu ada 2. Karena sebagai pembanding antara pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4, dan pilihan 5. Kalau sama dengannya 1, berarti kita hanya masukkan pilihannya itu 1. Dimulai dari 1. Jadi bukan kayak pembanding antara pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, sampai ke pilihan 5. Nah, seperti itu. Nah, untuk pilihan yang pertama ini, yang ke 1, kita masukkan lagi, kita deklarasikan variabel barunya lagi. Ada variabel namanya itu jumlah baru dengan tipe data integer. Terus kita see out lagi, kita masukkan untuk jumlah data barunya untuk menghasilkan si outputnya nanti, dan kita simpan dari pendeklarasian variabel yang di atas tadi ke dalam fungsi in, kita simpan ke variabel jumlah baru. Terus kita akan melakukan perulangan. Nah, karena kita masukkan jumlah datanya itu tergantung si usernya nanti, kan kita akan ulang kan, kita akan ulang-ulang datanya itu ke berapa. Ya, tergantung si user yang nanti masukin, semisal 5. Ya, berarti ada 5 perulangan. Nah, seperti itu for. Yang dimana dimasukkan juga nih variabelnya i, dan tipe datanya juga integer. I, kita asumsikan juga, kita inisialisasikan dimulai dari 0, dan ada kondisinya itu kita cek selama i-nya itu kurang dari jumlah baru. Kalau i-nya itu sudah lebih dari jumlah baru, maka proses perulangan itu akan terhenti. Dan perulangannya itu i++, jadi akan bertambah. Kayak jumlah datanya itu 3, jadi jumlah pertamanya itu dimulai dari 0, terus ditambah 1, kan i++ kan. Terus tambah 1 lagi 2, tambah 1 lagi 3, sampai batas terakhirnya, yaitu jumlah baru nih. Terus kita masuk ke kondisi if. Jika jumlah data sekarangnya itu kurang dari maksimal data. Jadi kita masukkan jumlah data sekarangnya itu semisal di bawah 100. Yang sudah saya jelaskan di
variabel maksimal data ini kan 100. Jadi kita akan masukkan untuk macam-macam daftar-daftar skincare-nya. Kalau lebih dari 100, ya berarti kita akan langsung penyimpanannya itu penuh. Nah, langsung aja di sini kita akan tampilkan ke layar lagi untuk daftar-daftar skincare-nya. Yang pertama kita akan masukkan tambah data kan dimulai dari 0 kan, di sini inisialisasikan 0. Tapi nanti kita mulai dari 1, karena di sini kita akan simpan jumlah datanya itu plus 1. Jadi jumlah datanya itu, ini kan yang di ruangan ini kan dimulai dari 0 kan. Nah, di sini ditambah dengan 1, jadi nanti ke hasil outputnya itu terbaca tambah datanya itu terbaca sebagai tambah data plus 1, bukan 0, karena di sini ditambah 1. Nih, jumlah data sekarang plus 1. Terus, masukkan juga lagi untuk daftar skincare yang kedua, itu nama skincare-nya. Nah, kita simpan ke dalam daftar skincare jumlah data sekarang dan nama. Nah, di sini tadi menggunakan fungsi struct. Nah, jadi daftar skincare ke indeks nih, mengikuti yang ini. Jumlah data sekarang dan titik nama. Kita panggil fungsi struct yang di awal tadi. Nah, yang ini, titik nama. Nah, seperti itu. Dan di sini ada menggunakan fungsi in ignore dan getLine. Kalau ignore itu kayak membersihkan sampah-sampah sebelumnya. Kalau getLine itu kayak apapun ketika kita masukkan nama skincare-nya itu ada spasinya nih. Kayak moisturizer nih, kayak semisal nama skincare-nya itu The King Moisturizer. Nah, tapi kita masukkan kata-katanya tuh ada spasinya, The spasi King spasi Moisturizer King. Nah, walaupun kita mengetikkannya ada spasinya, jadi datanya itu tetap terbaca nama skincare-nya. Jadi di sini pakai fungsi getLine. Terus masukkan lagi nama brandnya. Kita masukkan sin out lagi. Nah, sama juga pakai getLine, sin daftar skincare yang sudah dideklarasikan yang ini. Nih, daftar skincare dan jumlah data sekarangnya ini. Terus kita panggil juga titik brand dari fungsi struct yang di atas tadi. Terus juga untuk kadaluarsanya sama juga siin daftar skincare, jumlah data sekarang dan panggil kadaluarsa. Terus juga untuk harga skincare-nya, daftar skincare, jumlah data sekarang dan harga. Nah, terus kita akan masuk ke jumlah data sekarang plus. Jika kita masukkan jumlah datanya itu lebih dari 1, maka jumlah data sekarangnya kan akan bertambah kan? Itu plus. Ya tergantung gitu loh, kayak masukkan jumlah data yang baru. Misal 2. Nah, kita akan memasukkan cek kondisi yang if ini. Nah, karena kita inputkan 2, ini kan baru dimulai dari 1 kan, jumlah data ke 1. Nah, ada lagi kan data yang selain data 1, yaitu data yang kedua. Jadi kita akan jumlah data sekarang itu plus. Terus nih, ada fungsi else, yaitu selain fungsi dari if yang di atas ini. Kita akan langsung hasilkan cetak penyimpanannya penuh. Artinya jika kita masukkan jumlah datanya itu, yang data baru ini melebihi kapasitas maksimal data yang sudah dideklarasikan di awal tadi, yaitu 100. Ya, semisal 105. Jadi kita langsung tertampilkan penyimpanannya itu penuh. Dan kita langsung akhiri perintahnya, langsung kita akhiri paksa, yaitu break. Terus kita tutup juga kondisinya else sendiri, if sendiri, for itu sendiri, dan if pilihan satu itu sendiri. Terus kita akan masuk untuk kondisi pilihan yang kedua, yaitu ada pilihan if lain, if. Nah, kita masukkan juga jumlah data sekarang, kita inisialisasikan sama, yaitu 0. Terus untuk pilihan yang kedua tadi, kan ini kan, untuk pilihan kedua itu menampilkan data. Dari ketika kita sudah menginputkan data pada pilihan yang pertama, kita langsung aja nih, kita langsung akan cetak. Jika jumlah datanya yang kita masukkan 0, ya berarti nggak ada data kan. Jadi kita langsung tercetak atau kita cetak kata-katanya itu belum ada data yang dimasukkan. Namun selain kita masukkan 0, nih, yaitu data yang 1 atau 2 yang sudah diinputkan di pilihan 1 ini. Jadi kita langsung masuk ke perulangannya, for i, inisialisasikan dimulai dari 0, mengecek juga i kurang dari jumlah data sekarang, i plus. Lanjut, kita akan panggil. Kita akan data yang pertama, I plus 1, terus nama skincare-nya, nama brand-nya, kadaluarsanya, harga skincare-nya, terus kita panggil yang variabel di sini, pilihan pertama ini, kan kita simpan kan? Nih, kita simpan daftar skincare nama, yang ini kita panggil, karena kita akan tampilkan dari kita inputkan pilihan yang pertama. Itu jika kita memilih untuk pilihan kedua, kita langsung tertampilkan data-datanya, jadi nggak input lagi. Untuk data yang pertama tuh apa aja sih daftar-daftar skincare-nya? Nah, seperti itu. Yang terakhir juga daftar skincare nih harga. Kita panggil lagi, kita turunkan. Terus ada kondisi lagi, selain if dari pilihan 1 dan pilihan 2. Jadi if pilihan yang ketiga. Untuk yang pilihan ketiga kan itu kita akan mengecek nih. Kita akan mengecek untuk mencari data. Jika pilihan datanya itu kita masukkan harganya. Dari pilihan nomor 3,
Terus kita masukkan jumlah data sekarang seperti biasa, kita masukkan inisialisasi dimulai dari 0, langsung kita cetak, belum ada data yang dimasukkan. Nah, jadi selain dari fungsi if, ada fungsi lain yaitu else. Kita akan cari datanya. Yang pertama kita akan deklarasikan variabelnya itu bernama ditemukan dengan tipe data bold, itu menghasilkan tipe data yang bernilai benar dan salah. Yang pertama-tama tuh kayak kita inisialisasikan salah terlebih dahulu, itu false. Terus kita cetak untuk masukkan harganya, dan kita simpan ke variabel yang namanya itu cari harga. Nah, tadi kan di soal nomor 3 tuh, jika masukkan harganya, maka akan tertampilkan kan? Itu hanya tertampilkan nama skincare dan nama brandnya. Nah, jadi di sini langsung aja masuk ke perulangannya. Sama aja inisialisasi I sama dengan 0, kondisi I kurang dari jumlah data sekarang, dan I++. Terus ada kondisi ngecek nih daftar skincare I sama dengan harga itu sama dengan, yaitu cari harga. Terus kita masukkan nih out nama skincare dan nama brandnya, dan kita panggil daftar skincare I, yaitu nama, dan daftar skincare I brand. Terus jika benar nih merupakan kondisi if, maka ditemukan yaitu true. Namun, jika if-nya itu tidak ditemukan, maka kita akan cetak datanya itu tidak ditemukan. Semisal harganya, kayak dari pilihan nomor 1, kita masukkan harganya itu 19.000. Semisal aja nih, untuk contoh daftar skincare-nya itu jumlah datanya 1 aja, semisal, terus harganya itu 19.000. Nah, terus kita masukkan untuk pilihan yang ketiga, kita cari dengan memasukkan harganya kan. Misal saya masukkan 5.000, ya berarti nggak ada. Jadi datanya itu tidak ditemukan. Nah, seperti itu. Terus untuk yang pilihan keempat, ada pilihan selain if lagi, elif, yaitu untuk pilihan yang keempat, di sini ada tambah data. Nih, jadi kita langsung aja masuk ke kondisi if jumlah data sekarang, yaitu kurang dari maksimal data, terus kita akan masukkan data-datanya lagi, sama seperti pilihan yang pertama. Nih, yang ini. Sama aja, jadi karena sudah saya jelaskan pada pilihan pertama tadi sama caranya, jadi lanjut aja. Else, jika selain dari if, jadi maka akan tercetak penyimpanannya itu penuh. Karena untuk pilihan keempat ini sama aja, kayak menambahkan data baru saja. Selama datanya itu kurang dari maksimal data, jadi belum lebih dari 100. Jadi setelah kita menambah datanya itu berapa aja, 50, 60, dan lain-lain, selama masih di bawah 100, yang ini. Terus untuk yang pilihan kelima, kita akan masuk ke perulangan where, yang artinya pilihan kelima itu kita langsung keluar. Misal kita input pilihan 5, jadi ya kita langsung paksa berhenti. Jadi kita nggak ada input-inputkan lagi. Kayak inputkan pilihan pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi kita langsung akhiri si programnya. Nah, seperti itu. Nah, terus kita tutup untuk program si utamanya, yaitu in main. Baik, di sini langsung aja saya akan kasih contoh untuk hasil runnya. Misal saya masukkan menginput datanya itu pertama. Nah, untuk jumlah datanya itu saya adu aja. Nama skincare-nya semisal Your Skin Day Toner. Dan nama brandnya itu semisal Kavo Skin. Untuk kadaluarsanya misal 2028, harga skincare-nya itu 150. Dan enter. Nah, lanjut untuk data yang kedua. Karena ya saya masukkan jumlah datanya itu sebanyak 2 data. Nah, untuk skincare yang kedua, kita skin moisturizer, nama brandnya Skin Game. Untuk kadaluarsanya sama aja 2028, dan harganya itu 180. Nah, jadi langsung terhenti. Kita akan menginputkan selain dari nomor 1. Nih, misal masukkan nomor 2. Nah, ketika kita memilih nomor 2, langsung tertampilkan data-data dari pilihan yang pertama. Nih, 1, skincare-nya Your Skin Betoner, nama brandnya Aqua Skin, kadaluarsanya 2028, harga skincare-nya 150.000, data keduanya juga, nih, sama aja. Pokoknya sama seperti input pada pilihan yang ke-1. Terus untuk pilihan yang ketiga, nah kita akan masuk harga ya, kita akan cek. Misal saya masukkan ke 180 deh. Nah, jadi kita tampilkan untuk nama skincare-nya itu Skin Moisturizer, dan nama brandnya itu Skin Game.
contoh lagi, jadi selain pilihan ketiga, semisal 56.000. Nah, datanya kan nggak ditemukan kan, karena nggak ada harga skincare yang saya inputkan pada pilihan ke-1 ini dengan harga 56.000. Terus nomor 4 sama aja, kita akan masuk untuk baru lagi. Semisal saya akan masukkan in Pior dengan nama brand in dan kadaluarsanya semisal 2.000 dan harga skincare-nya semisal 2.299. Jadi pilihan keempat tuh sama aja kayak pilihan ke-1, yaitu menambahkan data. Terus yang pilihan kelima, bisa ya langsung berhenti, yaitu datanya itu langsung kita berhenti karena pada pilihan kelima itu kita langsung berhenti. Nah baik, cukup sekian dari saya penjelasan soal nomor 2 untuk program codingan C++. Jadi di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan bentuk flowchart-nya. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk simbol-simbolnya. Ada oval itu untuk memulai dan mengakhiri program. Untuk persegi panjang itu proses. Untuk jajar gincang itu menginput atau mengoutput, in, out. Nah, untuk belah ketupat itu seperti kondisi, mengecek apakah, yaitu if. Dan untuk heksagonal, persegi 6 ini, yaitu kayak perulangan, for. Bisa juga inisialisasi. Nah, kita lanjut aja, start. Terus kita akan masuk langsung ke program utama. Kita kan akan masukkan kan proses jumlah data sekarang yaitu inisialisasi 0. Terus kita masukkan si out-nya, input data, tampilkan data, cari data, tambah data, keluar, dan pilihan. Nah, lalu kita masukkan ke variabel yang namanya pilihan. Terus kita masuk ke pilihan yang pertama. Nah, di pilihan pertama ini jika benar, kita akan masuk ke jumlah data baru. Kita masukkan untuk jumlah datanya, si out-nya, dan akan kita simpan si in jumlah baru. Nggak tergantung jumlah baru datanya itu ada berapa. Terus, kita akan masuk ke perulangan yaitu for yang i sama dengan 0 sampai jumlah baru kurang 1 atau i kurang dari jumlah baru. Nah, jika benar, kita akan masuk ke kondisi kan selama jumlah datanya itu kurang dari maksimal data, yaitu 100. Nah, jika benar, kita akan tambah data ke berapa? Yaitu jumlah data sekarang plus 1, agar terbaca tambah datanya itu ke 1, bukan ke 0. Karena yang pertama kita inisialisasikan dari 0. Terus masukkan juga nama skincare, si out skincare, dan kita masukkan juga si in. Kita simpan daftar skincare, jumlah data sekarang, dan nama. Terus nama brandnya juga, si out nama brand, dan si in daftar skincare, jumlah data sekarang, dan brand. Terus si out kadaluarsa, terus kita simpan juga variabel daftar skincare, jumlah data sekarang, dan kadaluarsa. Terus si out harga skincare, dan kita masukkan juga daftar skincare, jumlah data sekarang, dan harga. Terus dari kita inputkan daftar-daftar skincare-nya yang di atas tadi, kita akan masuk ke proses penjumlahannya. Jumlah data sekarangnya itu plus-plus, tergantung kita masukkan input jumlah datanya itu ada berapa. Terus kita akan lanjut jika salah, jika lebih dari maksimal data yang selain 100 itu, kita akan langsung cetak penyimpanannya itu penuh. Lanjut kita akan masuk ke I++. Seluruh ini kita akan lanjut ke C++. Ini C++, ini juga C++. Dan ini, dari I++ ini kita akan kembalikan ke proses perulangan. Yang ini, dan yang false, kan keluar dari bentuk perulangan, kita akan masuk juga ke pilihan pertama. Nah, di pilihan pertama kan kita keluar. Untuk false, kita akan lanjut ke pilihan yang kedua, di sini. Untuk pilihan kedua, kita akan menampilkan data kan. Cek kondisi jumlah data sekarang dimulai dari 0. Jika benar, kita akan cetak terlebih dahulu jumlah ada data. Jika benar, kita akan cetak belum ada data yang dimasukkan. Jika kita masukkan jumlah datanya itu 0 dari pilihan pertama tadi. Terus, di sini, nih, di bagian false ini, kita akan masuk ke perulangan. Jika datanya itu selain dari 0, ke perulangan menampilkan datanya, for nih i sama dengan 0, itu jumlah data sekarang kurang 1, kita akan masuk data ke i plus 1, terbaca data ke 1, dan kita akan lanjut tampilkan, nih, nama skincare-nya, itu berapa, daftar skincare, nih, brand-nya, kadaluarsanya, dan harga skincare-nya. Terus kita akan masuk ke i++, terus perulangannya itu bertambah 1 kali setiap perulangan, kita akan balik ke proses perulangan yang ini. Terus kita keluar dari perulangannya ini, kita akan kembalikan ke pilihan kedua. Nah, di sini juga kita akan juga kembalikan ke pilihan kedua. Terus, di pilihan kedua ini, kita akan lanjut tarik ke mengecek pilihan ketiga, yaitu cek cari data dengan memasukkan harganya yang tadi. Sama, kita masuk kondisi syarat, if jumlah data sekarang 0, jika benar, kita langsung cetak belum ada data yang dimasukkan. Jika salah, kita akan masuk proses datanya itu semisal ditemukan, yaitu false terlebih dahulu. Terus, kita si out, masukkan harga, dan kita simpan si in, cari harga. Terus, kita masuk ke perulangan, yang ini, for, yang ini jumlah data sekarang, nih,
kurang 1. Nah, jika benar, kita kan akan cek kan dengan cara mencari harganya, yaitu kondisi if jika daftar skincare harga sama dengan cari harga. Terus masuk ke see out, nama skincare-nya daftar skincare dan nama brandnya. Terus kita masuk ke prosesnya, jika ditemukan itu kita inisialisikan true. Terus kita masuk ke perulangannya yaitu I++. Dan I++ kita akan masuk ke proses perulangannya. Nih, di sini. Mohon maaf, I++ kita akan tarik ke proses perulangannya di sini. Dan jika daftar skincare-nya ini, jika salah, kita langsung aja masuk ke I++. Terus, dari perulangan ini, nih, tarik ke atas, kita akan keluar, kita akan lanjut untuk masukkan jika tidak ditemukan. Jadi, datanya itu kita akan cetak tidak ditemukan. Jika harganya itu tidak sesuai dari pilihan ke-1. Nah, di sini, jika benar, kita lanjut aja. Ini ke pilihan ketiga, di sini juga false, kita lanjut ke pilihan 3 juga. Terus kita keluar dari pilihan ketiga, kita akan cek untuk pilihan keempat. Ngecek untuk pilihan keempat kan sama aja kayak pilihan 1 kan, itu menambahkan data lagi, jumlah data sekarang selama kurang dari maksimal data. Sama aja kita see out, terus kita simpan juga see in, dan kita masukkan juga jumlah data sekarangnya itu plus, tergantung. Kita tinggal panggil saja dari proses yang pilihan yang pertama tadi. Nih yang ini, pilihan pertama yang ini, kita langsung jadikan 1. Nih, kita akan langsung jadikan 1, kita langsung panggil aja untuk pilihan yang keempat, dan langsung aja jumlah data sekarang tuh plus. Nah, di sini namun salah, jadi penyimpanannya itu penuh. Terus, di jumlah data sekarang ini, kita akan masuk ke pilihan awal, pilihan yang keempat ini, kita akan tarik balik, dan penyimpanan penuh, kita akan tarik balik juga. Nah, jika false, kita akan keluar nih, dari pilihan keempat, kita akan mengecek untuk pilihan kelima. Nah, pilihan kelima itu kan dipaksa berhenti kan? Nah, jadi langsung akhiri. Di sini saya inisialisasikan jika pilihannya itu tidak 5, true. Jadi kita lanjut menginput lagi, nih true. Kita akan balik untuk mengisi nih. Yang pertama, menginput data, menampilkan data, mencari data, tambah data, dan keluar data. Nah, seperti itu. Nah, baik, cukup sekian dari saya penjelasan soal nomor 2. Saya akhiri, dan mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dari saya dan tutur kata dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.